aplikasinya saya simpan di if24o disk app. Saya beri nama, misalkan nanti saya beri nama Flink-Stream, ya, Flink-Stream. Oke, kemudian saya buat dulu project, ya, jadi nanti ini elemennya. Nah, itu sudah saya upload di perkuliahan. Nah, di sini ya, ini berarti ini contoh Broadcount, ini contoh socket, ya. Kita akan mengemulasi tweets, ya. Ya, jadi kita upload, ya. Kita buat project dulu, ya. Nanti setelah itu kita download, kemudian kita ekstrak. Oke, kita buat proyek kalau saya gunakan IntelliJ. Create new project. Oke, saya arahkan ke foldernya. Next. Ya, ini tadi kita pilih Java 8. Ya, ini saya taruh di backup, PDT, if24o, disk app, Flink, disk app. Oh, belum detect, ya. Refresh. Flink-Stream, ya, Flink-Stream. Oke, kita klik OK. Oke, namanya biarkan aja Flink-Stream. Kita finish. Nah, ini ada POM-nya. Nanti POM-nya kita ganti dengan yang ada di sini dengan extract IntelliJ project zip, ganti POM XML dengan POM yang ada di extract, kemudian kita copy folder, isi folder, seluruh isi folder ke src main Java. Jadi ini setelah itu kita punya, ini ada POM-nya nanti kita ganti dengan dari yang di download. Nah, ini saya download, saya ekstrak, ya. Saya ekstrak. Oke, ini ada IntelliJ. Nah, ini POM-nya. Ini kita kopikan. Kita ganti POM yang ini. Ya, ini nanti akan harus berbeda, ya. Oke, kita klik dulu. Oke, kita ganti POM-nya, replace. Oke, kita cek POM-nya. Nah, ini, ya, ini kita ganti tadi Flink-Stream, ya, boleh. Kita ganti Flink-Stream, sesuai dengan nama proyeknya saja. Nah, ini dependensinya, ya, menggunakan Flink versi 1.12.3. Oke. Kemudian menggunakan Flink Java, Flink-Stream Java, kemudian independensinya kita menggunakan Flink Client, Flink Streaming Java, dan Flink Java. Kemudian kita lihat instruksinya. Kita copy folder, tadi menghasilkan folder stream. Nah, folder stream ini kita copy ke src main Java. Nah, kita lihat stream ada src main Java string socket. Nah,
di sini kita akan belajar, kita akan melihat code-nya. Di sini adalah streaming word count sama streaming text stream word count. Kita lihat code-nya. Nah, ini kita membuat kelas yang namanya word with count. Ya. Parameternya parameternya adalah string word kemudian long count. Kemudian ini public, konstruktornya ada dua konstruktor, yaitu konstruktor kosong dan juga konstruktor dengan word dan long, word dan count. Kemudian ada toString-nya menghasilkan word plus titik 2 count. Ya. Kemudian ada streaming word count. Nah, yang mana dipakai? Nah, sebentar. Oke, ini menggunakan port 9000 ya, 9000. Streaming word count, ini inputnya port split socket strong plus. Kita yang pertama dulu ya. Yang ini dulu, stream. Ini baca port dari portnya, defaultnya adalah 9000 ya. Kemudian di sini ada ya, untuk mendefinisikan execution environment. Ya, kita definisikan environment dari kelas stream execution environment. Kemudian kita panggil get execution environment dari static metodenya dari stream execution environment. Maka dia akan mendapatkan environment. Kemudian ini source-nya ya, data stream source-nya adalah environment socket text stream. Socket text stream ini mengambil dari socket, kemudian dibaca sebagai teks ya. Kemudian delimiternya n, portnya, kemudian delimiternya. Kemudian melakukan pemecahan data ya, proses flat map. Kalau kita belajar di Spark kemarin, kita juga belajar flat map yang memproses ini operator sini ya. Ini adalah data source, ini operator flat map yang membaca string atau satu baris ya, kemudian dikolek menjadi word with count out. Nah, di sini ya, setiap string dari value split regex spasi ya, dipecah dengan spasi, maka akan dikolek word count, word with count, wordnya 1 ya. Kemudian key by ya, word with count ya, nanti kan dia word with count, kemudian word with count wordnya yang sebagai key ya. Kemudian window tumbling processing times windows of, misalkan di sini time of second commutation kita definisikan di sini 1
windowing, lihat katakanlah 10 ya, 10 second kan ya tadi. Nah, 10 second. Kalau 1 second terlalu cepat. Kita melakukan windowing 10 second. Kemudian kita melakukan reduce function, word wait count. Apa yang dilakukan? Dia melakukan reduce word wait count A, word wait count B, maka yang new word wait count word A titik word, kemudian A count plus B count. Ya. Ini lambda expression ya. Nanti kalau kita juga bisa nanti contoh yang socket yang berikutnya ini yang lebih ya mungkin lebih jelas tapi agak panjang. Ya. Kemudian di sini ya melakukan stream link file sync, output path-nya di sini, output path-nya backup tutorial bitcoin. Kita definisikan dulu, ada nggak? C backup, ya, kita pastikan ada dulu tutorial, kemudian apa tadi? Out word count ya, out WC nggak apa-apa, word count lah ya, kayak out word count. Ya, berarti kita siapkan dulu out word count. Kita rename aja ya. Rename ini ada semua word count. Datanya kita hapus dulu aja ini. Oke. Dia akan ditulis di situ dengan menggunakan raw format, kemudian word count bracket assigner. Nah, ini word count bracket assigner itu ada di sini ya. Dia melakukan bucketingnya berdasarkan elemen word. Ini kalau kita run, nanti di error. Ya, kita cek dulu. Ya, karena dia butuh taram. Nah, karena tidak ada soket yang aktif. Ya. Nah, kita jalankan soket. Nah, tadi di sini kita ketik java jar socket dari prompt ya. Itu kita taruh di backup PDT lecture pertemuan 10. Di sini ya. Oke. Nah, cmd ya, kita arahkan ke jdc T2 backup jd pdt lecture jd pertemuan 10. Ya. Nah, sudah ada jarnya di sini. Saya jalankan dengan perintah tadi java main jar
socket.jar. Nah, di sini dia menunggu klien di port 9000 ya. Nah, ini kalau kita jalankan port count, kita jalankan lagi. Nah, dia nunggu. Oke. Sekarang kita ketik katakanlah. Ya, selamat belajar streaming dengan Java. Nah, streaming dengan link Java. Oke, kita cek di sini. Nah, ini data masuk. Nah, ya. Ada streaming 1, streaming 2, ya karena 10 ya. Ya, coba kita lihat di outputnya. Di Nah, ini ada belajar selamat ya. Kita lihat di sini ada 1 ya, karena ada di 1. Terlalu cepat ya, 10 detik itu. Atau kalau kita ketik misalkan Java Cling, Java Stream, Cling, Stream. Nah, di sini ada data masuk tadi ya. Java ada 3, Cling ada 2, Stream ada 2. Jadi karena tadi waktunya window-nya singkat ya, jadi waktu saya ngetik itu udah window yang lain. Ya, nah, ini adalah contoh ya, seperti kita nge-tweet ya, contoh. Ya. Oke, data dengan 1. Nah, ini tadi yang outputnya ya. Nah, kalau saya pengen tahu misalnya data yang masuk ya, juga diketik ya, ditampilin. Data yang masuk ditampilin. Di sini berarti saya lakukan ya, source print ya. Atau misalkan print saya kasih apa ya, print input ya. Oke, saya ulang, saya run lagi. Halo Cling, halo Java, halo Stream. Oh ya, soketnya ini soketnya sebentar, karena ini masih soket sederhana ya, jadi ini di close dulu, kemudian jalankan lagi. Nah, ini program sederhana saja. Akan halo Cling, halo Stream, halo Java. Nah, di sini inputnya ada halo Cling, ada halo Stream, ada halo Java ya.
Nah, lihat di sini ya. Saat hello Flink ya, sebelum saya ngetik hello stream itu windownya sudah tercapai sehingga di data hello Flink 1. Nah, saat saya mengetik hello stream, hello Java, ini terjadi satu window ya, maka di sini ada hello-nya 2 ya, Java-nya 1, stream-nya 1. Nah, ini tergantung dari windowing-nya. Nah, katakanlah windownya saya jadikan 30 detik. Nah, mungkin akan lebih uh, uh, akan beda nanti ya. Coba saya jalankan lagi. Oke, windowing-nya saya ubah ke 30 detik. Ya. Oke, ini saya kecilin ya biar nanti kelihatan di situ. Misalkan di sini saya ketik selamat belajar streaming dengan link Java programming. Ya. Java adalah natifnya Flink. Nah, ini kelihatan ya, langsung terima inputnya. Kemudian halo Java. Nah, itu saya ngetik halo Java, itu sudah memenuhi satu window 30 detik tadi. Maka tadi akan selama 30 detik tadi, selama ini dia akan hitung. Selamat ada 1, belajar ada 1, programming ada 1, hello ada 1, Flink ada 1, 2, 3, dengan ada 1, ya. Streaming Java ada 3, streaming ada 1, adalah natifnya 1. Oke. Kalau saya tambah halo Java, halo Flink, halo streaming. Nah, ya. Ini sudah masuk ke streaming Flink Java programming. Kita tunggu, kalau sudah 30 detik nanti dia akan untuk ini sudah input Java Flink. Nah, ya. Ini sudah masuk ya. Begitu saya ngetik streaming Flink Java programming, nah, ini ada ketika saya hello Flink, hello streaming, itu ada halo 2, streaming 1 ya, karena ini satu window, ini window berikutnya ya. Jadi 30 detik, 30 detik, 30 detik. Oke. Nah, ini tadi 30 detik, maka dia akan kebaca. Ya. Nah, ini saya simulasikan di IntelliJ ya. Nah, nanti kalau kita ya untuk berikutnya kita akan coba install Flink ya. Itu install Flink-nya kalau di Windows tutorialnya atau cara-caranya sudah saya upload ya. Kalau di Linux ya gampang, tinggal nggak perlu ekstrak, nggak perlu install Kikwin dan sebagainya. Memang Flink itu runnya di Linux ya. Tapi kalau kalian menggunakan Windows bisa juga menginstall Flink. Oke, ada pertanyaan? Oke, saya lihat dulu.
Yang ini bedanya apa? Socket streaming. Oke, continue. Oh, kalau ini di print ya, tidak disimpan. Kalau ini kan disimpan di file. Ya. Tadi yang streaming podcon ini outputnya disimpan di file. Jadi ini filenya. Nah, filenya ya, disimpan di periodik ya. Ini ada programming lagi. Oke, nah kalau di ini dia nanti dia cetak langsung di hasilnya di layar ya, yang socket text stream board count. Nah kalau ini agak lebih jelas ya, karena di sini ini ada line splitter, implement function flatmat function. Ya. Dia menghasilkan dari string menghasilkan tuple 2, berarti key value string integer. Ya. Dia akan menghasilkan tuple 2 string integer ya, seperti kita belajar Spark kemarin ya. Contoh di sini ya, kita lowercase semua ya, ini semua huruf dikecilin semua, kemudian di split berdasarkan word boundary. Word boundary itu koma, spasi dan sebagainya. Kemudian setiap string token, setiap token kalau tokennya panjang lebih dari 0, maka collect new tuple 2 string integer token 1. Ya. Nah, di sini ya, sama dia menghitung data stream source string stream environment socket text stream hostname port. Hostname-nya localhost, portnya kalau tidak diisi 900 ya. Oke, kita 9000 ya. Kemudian ini melakukan flat map ya, dari line ya, line splitter, kemudian di key by-nya ini menghasilkan ya tuple F0. Tuple F0 berarti field ke 0 ya, kalau kemarin underscore 0 underscore 1 ya. Kemudian window tumbling, processing time window, time off misalkan tadi katakanlah 20 second ya. Kemudian sum position 1. Sum position 1 berarti indeks ke satu apa F1 yang di sum ya, tuple 1 itu berarti satunya di tadi ya count-nya akan dihitung, kemudian di print ya. Kemudian kita execute Java count from socket. Nah, ini coba saya run. Nah, ya. Ini setelah print misalkan result ya. Ini yang stream, ini kita print input. Ya, mungkin lebih sederhana ya, lebih jelas memahami. Oke, saya run dulu, sudah. Oke, saya run dulu soketnya. Dan ini saya run soket stream. Salah. Yang di run ya
ini ya, karena dia belum ada di sini, belum ada di konfigurasi, kita run ya langsung di kelasnya. Misalkan halo Java, halo stream, halo Flink, aktif Flink ya. Oke, kita tunggu, nanti dia akan, nah Flink di sini jadi huruf kecil karena tadi ada proses mengubah ke huruf kecil ya. Nah, kalau ada koma begitu juga akan dipisah dari koma. Misalkan di sini misalkan halo koma Java koma string koma halo koma Flink koma misalkan Java. Kita tunggu setelah. Nah, ya. Jadi kalau pemecahnya berdasarkan slash w besar plus, ini artinya word boundary. Ya, word boundary berarti bisa spasi, bisa koma, bisa titik, bisa tanda baca yang lain. Ya. Bahkan ini adalah contoh Java streaming dengan Java Flink. Oh, tadi sudah langsung ya. Ya. Karena cuma 20 detik ya. Jadi langsung ke tangkap, kemudian di satu Windows di proses dilakukan summary. Ya, summary-nya adalah count. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Belum, Pak. Oke, mungkin saya perdalam lagi ya di sini. Ya, biasanya kalau kita membuat program itu ini importnya ini seperti ini ya. Nah, hati-hati kalau kita menggunakan processing time atau event time nanti agak beda ya. Nanti kita akan juga belajar mengenai memproses berdasarkan event time. Ya. Jadi kita akan tahu bedanya. Ya. Nah, ini importnya ya standar. Kemudian awal yang pertama kita definisikan di sini adalah kita mengambil stream environment. Nah, ini adalah standar. Ya. Nah, kalau ini source-nya macam-macam, ya. Ini baru socket. Ya. Kemudian mungkin minggu depan kita akan belajar dari Kafka mungkin, ya. Atau bahkan dari database, ya, bisa juga. Ya. Nanti kita akan belajar. Nah, ini adalah environment socket stream. Ini adalah istilahnya built-in dari Flink sudah ada, tinggal kita membuat aplikasi socketnya. Ya. Saya buatkan socket sederhana yang ya kalau programnya mati dimatikan socketnya, kemudian jalankan lagi. Ya. Nah, di sini ada key by tuple f0. Ya. Apakah harus tuple? Nggak harus. Misalkan saya ganti dengan t, nggak apa-apa, tapi di sini harus tf0. Ya, artinya gini saya definisikan. Data yang masuk saya anggap T. Nah, T-nya berupa apa? T-nya adalah output dari line splitter. Line splitter itu apa? Line splitter adalah operator yang menghasilkan outputnya berupa tuple. Ya. Dari string menjadi tuple 2 string integer.
Jadi di sini lambda ini ya saya beri nama apapun nggak masalah ya. Misalkan X juga boleh, tapi harus konsisten jadi X F0. Nah, X ini adalah tipenya apa? Tipe X adalah output dari line splitter. Output dari line splitter adalah tuple. Ya. Berarti tuple berarti ada F0 sama. Nah, kalau sum ini, position to sum itu position di tuple-nya. Tuple-nya ada position 0, 1. Ya. Kalau kita salah, ya mungkin nanti error. Ya, coba saya post dulu. Ya. Karena nanti di sum-nya mungkin agak bingung dia di sum. Ya. Kita jalankan. Nah, ya. Plus string does not support plus. Ya. Jadi yang bisa di sum itu adalah bilangan. Ya. Karena sum. Nah, nanti kita akan membuat summary sendiri ya. Atau kalah kita akan buat ini summary yang kita menggunakan fungsi-fungsi dari data stream. Kita akan belajar minggu depan mengenai API untuk data stream. Ini 1, kalau saya salah 2 gimana? Nah, kita run. Nah, dia bilang ya dari tuple 2 kita ngambil indeks elemen ketiga, nggak bisa. Kita hanya bisa mengambil elemen 1. Oke, saya tes ini. Tes lagi dites. Nah, nanti kita lihat ya. Nah, ini adalah contohnya. Oke. Berikutnya ini biasanya key by ini menghasilkan key. Nah, kita pertemuan berikutnya kita akan belajar API untuk stream, ada kite stream, ada data stream, ada video stream dan sebagainya. Ya. Kalau sekarang kita ya kita ambil apa adanya dulu. Jadi API-nya kita akan jelaskan minggu depan. Ya. Oke. Oke, ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Di data stream, window. Nah, jadi urutannya ya setelah sebelum kita lakukan summary ya atau sebelum agregasi harus kita lakukan windowing dulu. Nah, windowing itu bisa dibuat window kalau dia berupa kite stream, jadi sudah key by. Nah, ini bisa key by itu menghasilkan window get stream, kemudian windowing stream menghasilkan window stream. Ya. Dia tuple string, integer, string, time, window. Oke. Baru kita lakukan summary posisi dari tuple 0, 1. Ya, tuple 2 jadi 0, 1. Oke, kemudian ini jangan lupa ini selalu penting ya execute job. Nah ini dia di execute, dia nggak akan berhenti sampai kita cancel jobnya. Ya. Minggu depan kita akan belajar menjalankannya di environment-nya Flink. Ya.
Kalau ini kan apronnya Flink tapi di IntelliJ, jadi sense dari Flink-nya itu belum terasa. Kalau di sini hanya untuk development. Nanti hasil codingnya kita run-nya di cluster Flink. Oke, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke. Bentar, ada lagi yang perlu saya sampaikan itu ya. Nah, ini biasanya kalau kita nanti membuat aplikasi stream, ya, kemudian outputnya dia ditulis ke file, maka filenya dia akan berdasarkan berapa waktu ya atau berapa besar tergantung kita assign. Kalau di sini dia mungkin berdasarkan begitu keluar dari pintunya keluar dia akan ditulis. Ya. Pintunya ada di summary, dia akan ditulis ke output. Nah, outputnya di sini kita berdasarkan paketnya, paket ID-nya diambil dari ya, word count elemen. Nah, paket ID-nya adalah elemen. Elemennya adalah word with count. Paket ID. Oke. Oke, kalau tidak ada, mungkin untuk pertemuan kali ini saya akhiri sekian dulu.